Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Ilmu Komputer FMIPA 6 dengan saya Ahmad Haris, NIM J1F1140002 Dan saya Faisal Murtado, NIM J1F1140117. ya kami di sini akan memberikan tutorial tentang cara pembuatan kabel LAN. Ya baiklah saudara Faisal, silahkan menjelaskan alat dan bahannya. Ya, untuk alat dan bahan, yang pertama itu ada alat tang krimping, dan kemudian alat yang kedua itu kabel UTP, dan untuk ini namanya RJ45, dan kemudian untuk konektornya menggunakan tester LAN. Ya, kemudian kita langsung memasuki langkah implementasi. Ya, langkah pertama yaitu kupas kabel UTP-nya dengan menggunakan tang krimping. Masukkan kabel UTP ke dalam tang krimpingnya. Putar tangnya. Nah, kemudian kulitnya sudah terkelupas. Ya baiklah, setelah kabel tadi dikupas, tampak kabel di dalamnya adalah seperti ini. Nah, di sini kita akan menyusunnya sesuai dengan susunan tipe cross. Karena kita akan membuat kabel tipe cross. Nah, di sini kita akan memisahkan tiap kabelnya. Di sini ada 8 ujung kabel. Nah, di setiap kabelnya itu misalnya seperti ini, warna biru. Dia ada satu kabelnya lagi itu berwarna biru putih. Jadi biru dan biru putih. Nah, kalau yang ini oranye dan oranye putih. Nah, selain kabel di sini juga terdapat benang. Nah, benang ini bisa kita potong. Bisa kita potong untuk memudahkan kita dalam penyusunannya. Kita bisa menggunakan gunting untuk mempermudah memotong benang ini. Iya. Ya. Setelah dipotong, kita akan lanjutkan penyusunannya, di mana tipe kabel cross itu memiliki dua ujung yang berbeda. Ujung yang membedakannya itu tipe ujung yang mempunyai susunan seperti ini. Yang pertama adalah susunannya, yang pertama kita akan menyusunnya, itu yang pertama adalah hijau putih. Hijau putih kita taruh ke samping. Ya, baiklah. Nah, ini hijau putih, lalu hijau. Selanjutnya putih orange. Putih orange, ini dia putih orange. Nah, ini dia putih orange. Selanjutnya adalah biru. Nah, ini biru. Nah, jadi kita telah mendapatkan hijau, putih orange, dan biru. Selanjutnya adalah putih biru. Nah, ini adalah putih biru. Selanjutnya adalah orange. Nah, ini adalah orange. Selanjutnya adalah putih coklat. Nah, di sini adalah putih coklat. Putih coklat dan coklat. Nah, setelah tersusun seperti ini, kita akan merapikan dan melunakkan kabel ini untuk nantinya akan dipasang pada konektor RJ45. Ya, kita dapat melakukannya dengan tangan. Dilunakkan sambil diluruskan. Ya, baiklah. Kurang lebih seperti inilah susunan kabelnya jika sudah kita lunakkan dan kita luruskan. Nah, tahap selanjutnya adalah menyesuaikan ujung kabel ini untuk ditempatkan pada konektor RJ45 sekaligus meratakan ujung kabelnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita meratakannya sambil memotongnya secara perlahan, secara sedikit-sedikit, dan menempatkannya ke dalam, dan mempaskan kulit dari kabel UTP ini pas tepat masuk ke dalam sampai bagian tengah dari RJ45 ini. Nah, jadi seperti ini nantinya. Ya, baiklah. Untuk mempermudah meluruskan ujung kabel,
Saya menggunakan gunting. Ya, kita akan meluruskannya. Ya, baiklah. Nah, ini sudah lumayan lurus dan kita akan mengukurnya lagi. Nah, masih terlalu panjang. Jadi kita akan memotongnya lagi secara sedikit-sedikit. Dalam melakukan pemotongan ujung kabel ini, kita melakukan pemotongannya jangan sekaligus, tapi secara satu persatu dari ujung kabel. Kita ukur lagi. Ya, coba kita masukkan. Ya, nah dia sudah masuk. Nah, namun di sini kulit kabelnya masih belum masuk terlalu dalam, jadi saya akan memotongnya lagi supaya hasil yang diinginkan nanti menjadi lebih rapi. Nah, setelah ukurannya tadi telah sesuai dengan yang kita inginkan, sebelum kita masukkan kembali dan mengkerimpingnya nanti, kita cek dulu bahwa susunan kabelnya sudah pas. Dimulai dari sebelah kiri itu ada putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Nah, ini adalah susunan kabel ujung A untuk kabel tipe cross. Dan nanti untuk ujung B itu susunan kabelnya berbeda pembuatannya. Nah, ini kita membuat untuk ujung tipe A, ujung sebelah A dulu. Setelah susunannya sesuai dan ukuran ujungnya sesuai, kita masukkan ke dalam RJ45-nya. Posisi RJ45-nya adalah seperti ini dengan bagian penguncinya di belakangnya, di bawah. Nah, seperti ini. Kita pastikan kabelnya masuk sampai menyentuh ujung dari RJ45-nya. Nah, seperti itu. Nah, maka akan terlihat beberapa warna dari kabel RJ45-nya di dalam. Nah, setelah seperti ini, tahap selanjutnya adalah melakukan crimping. Baiklah, pada tahap crimping ini saya serahkan kepada saudara Faisal. Ya, baik. Pada tahap selanjutnya, ya tahap berikutnya itu melakukan crimping menggunakan alat crimping tangnya. Ya. Para RJ45 dimasukkan ke dalam tang crimpingnya. Untuk penguncinya berada di posisi atas. Sebelumnya pastikan dulu kabelnya tidak berantakan dan sudah masuk semua ke dalam RJ45-nya. Karena ini sudah masuk, sudah rapi. Kemudian masukkan langsung ke tang crimpingnya. Pengunci berada di atas. Sebelum melakukan crimping, pastikan kabelnya sudah masuk di ujung-ujung RJ45-nya, atau bisa ditekan dulu. Jika sudah pasti, tidak ragu lagi, kemudian kita bisa melakukan crimping langsung dengan menekan tang crimpingnya secara kuat-kuat. Seperti ini. Ya, jika sudah berhasil maka akan ada bunyi klik yang tadi sudah berbunyi. Ya, tahap crimping sudah selesai. Nah, ini hasil setelah di crimping. Kabel UTP sudah masuk ke dalam RJ45-nya. Dan RJ45-nya sudah tidak bisa dilepas lagi pada kabel UTP-nya karena sudah terkunci.
Ya, tahap selanjutnya itu memasang kabel RJ45 ke ujung ujung yang satunya lagi pada kabel UTP-nya. Ya, pada ujung kabel UTP-nya satunya kita ulang lagi langkah dari awal, yaitu tahap pertama itu mengupas kabelnya. Langkahnya seperti yang pada langkah awal tadi. Kupas kabelnya menekan tang rimbing. Ya, kemudian kita rapikan dulu kabel yang ada di dalamnya. Dan untuk tahap penyusunannya, saya serahkan lagi kepada Ahmad Haris. Ya baiklah, saudara Faisal. Nah, di sini setelah ujung kabel UTP-nya telah dikupas, kita akan melakukan penyusunan kabelnya lagi, di mana tadi kita akan membuat kabel TP cross, kabel LAN TP cross. Nah, kabel ujung A tadi setelah dibuat dengan awalan kabel susunannya itu adalah putih hijau, dan sekarang untuk ujung B yang ini kita akan menyusunnya dengan awalannya adalah putih orange. Nah, di sini terdapat benang sama seperti di ujung sebelumnya. Untuk memudahkan dalam penyusunan, alangkah baiknya benang ini kita potong terlebih dahulu menggunakan gunting. Pastikan kabel dari UTP-nya ujungnya tidak terpotong. Oke, ya. Selanjutnya kita akan menyusunnya. Pertama kita akan memisahkannya terlebih dahulu seperti ini. Ya, nah ada 4 bagian sudah terpisah. Selanjutnya karena awalnya ada putih orange, ini adalah orange. Nah, kita akan mulai menyusunnya. Nah, putih orange. Selanjutnya setelah putih orange adalah orange. Setelah itu putih hijau. Nah, di sini adalah putih hijaunya. Nah, setelah putih hijau adalah biru. Di sini birunya. Setelah biru adalah biru putih. Ini biru putihnya. Nah, oke. Selanjutnya adalah hijau. Baru selanjutnya adalah putih coklat dan coklat. Nah, setelah tersusun seperti ini, sama seperti sebelumnya, kita akan merapikannya dan luruskannya. Nah, di sini saya akan sambil menjelaskan perbedaan ujung A dan ujung B dari kabel TP Cross. Jika pada ujung A itu dimulai dari kabel dengan warna putih hijau dan hijau lalu putih orange, pada kabel ujung B ini dimulai dari warna putih orange, orange dan biru putih. Nah, pada kabel urutan keempatnya itu sama-sama, yaitu adalah kabel berwarna biru. Dan pada akhiran kabel itu selalu putih, coklat, dan coklat. Nah, kita sambil merapikannya menggunakan tangan. Ya baiklah, setelah disusun kurang lebih dia akan seperti ini. Kalau bisa lebih rapi lagi. Nah, sama seperti sebelumnya, tahap selanjutnya adalah kita akan menyesuaikan ujungnya sambil meratakannya sesuai dengan RJ45-nya. Memotong ujungnya sedikit-sedikit. Waduh, ada yang terburu. Ya baiklah, setelah diluruskan, hasilnya akan seperti ini dan disusun tadi. Nah, ujungnya masih belum rata. Nah, pada tahap selanjutnya kita akan menyesuaikan panjang ujungnya untuk RJ45 seperti sebelumnya. Di sini kita akan menggunakan gunting untuk memotongnya. Seperti ini. Nah, masih belum rata ujungnya. Kita ratakan lagi sedikit-sedikit. Ya, mungkin bisa dikurangi lagi sedikit lagi. Ya, jika sudah pas, nah sudah pas.
Selanjutnya adalah dengan memasukkannya sama seperti sebelumnya sampai ke ujung. Ya, sudah sampai ujung. Kita pastikan ya seperti ini. Nah, tahap selanjutnya adalah mengkrimpingnya lagi. Ya, baiklah, Saudara Faisal. Ya, pada tahap selanjutnya kita melakukan crimping lagi. Untuk caranya sama aja seperti yang tadi. Nah, kabel UTP kita masukkan ke dalam tang crimpingnya. Kita tekan terlebih dahulu supaya masuk ke ujung-ujung RJ45-nya. Jika sudah, kita langsung lakukan crimping dengan menekan tang crimping secara kuat sampai berbunyi klik. Ya, karena sudah berbunyi, maka tahap crimping sudah selesai. Dan ini hasil setelah di crimping. Part J45 sudah tidak bisa dicabut lagi. Nah, untuk pemasangan kabel UTP-nya sudah selesai dan masuk ke tahap akhir. Untuk menguji apakah ini sudah berhasil atau tidak, maka dilakukan pengujian menggunakan LAN tester. Untuk pengujian kabel UTP, saya serahkan kembali kepada Haris. Ya, terima kasih Saudara Faisal. Nah, di sini setelah kabel tipe cross yang kita buat tadi telah selesai, kita akan melakukan pengujiannya menggunakan alat yang namanya LAN tester seperti ini. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, kedua ujung kabel tipe cross ini mempunyai susunan kabel yang berbeda. Nah, yang kabel sebelah kanan yang saya pegang ini adalah kabel dengan ujung yang awalannya adalah putih hijau. Yang ini adalah kabel dengan awalannya putih orange. Nah, kita akan melakukan pengetesan menggunakan alat yang namanya LAN tester. Baiklah, kita akan memasukkannya seperti ini. Nah, satunya lagi sebelah sini. Ya. Nah, lalu kita akan menghidupkan. Di sini ada tombolnya. Di sini LAN tester ini lagi dalam posisi off. Nah, kalau misalnya saya tekan ke atas sekali, maka dia akan menjadi on. Jika dua kali akan jadi standby. Di sini akan saya tekan on. Nah, akan ada lampu yang menyala. Ini merupakan pengetesan pada kabel TP cross. Di sini saya akan menjelaskan apa namanya. Jika kabel TP cross tersebut sukses atau berhasil, maka urutannya adalah dari lampu sebelah sini itu adalah diawali dengan angka 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, dan 8. Nah, bedanya dengan kabel tipe strike itu kalau kabel tipe strike lampunya nyalanya secara berurutan. Di sebelah sini 1, dan di sebelah sini 1, sebelah sini 2, dan sebelah sini 2. Jadi dan seterusnya dia akan berulang seperti itu. Sedangkan kalau kabel tipe cross di sebelah sininya berurutan dan di sebelah sininya yang berbeda seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam mode standby untuk memperlambat alur lampunya. Nah, di sini dimulai dari sebentar. Kita akan menunggunya mulai dari angka 3, mana? Nah, 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, dan 8. Nah, jika urutannya setelah sesuai seperti tadi, maka dapat dinyatakan bahwa kabel yang dibuat ini adalah tipe cross dan berhasil melakukan pengujian menggunakan LAN tester. Ya. Ya, baiklah, tadi adalah pengujian kabel tipe cross yang telah kami buat. Selanjutnya kami akan menunjukkan perbedaan kabel dengan kabel tipe strike. Nah, di sini saya sudah mempunyai kabel tipe strike yang telah jadi dengan susunan kabel yang pastinya sudah tentu beda dengan susunan kabel tipe cross. Di sini susunan kabel tipe cross itu mempunyai susunan yang sama di kedua ujungnya, yaitu dengan susunan yang dimulai dari putih orange. Nah, pada susunan kabel tipe cross tadi itu mempunyai dua susunan kabel yang berbeda.
Namun salah satunya juga ada yang putih orange terlebih dahulu. Nah, kalau yang tipe strike ini susunnya adalah putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Di kedua ujungnya ini mempunyai susunan yang sama. Nah, di sini kita akan mencobanya melakukan pengetesan menggunakan LAN tester untuk kabel tipe strike. Ya, baiklah seperti ini. Nah, dapat terlihat bahwa nyala dari lampu LAN tester ini berurutan sama pada kedua device-nya, pada kedua ujung kabelnya, dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ya, 7 dan 8. Ya. Nah, dapat dikatakan bahwa pengujian pada kabel tipe strike ini telah berhasil, dan sedikit informasi bahwa kabel tipe strike ini biasanya digunakan untuk menghubungkan atau mengkoneksikan dua device yang berbeda, sedangkan kabel tipe cross ini untuk menghubungkan dua device yang memiliki tipenya yang sama, seperti itu. Ya, baiklah, sekianlah tutorial mengenai instalasi kabel LAN pada kabel LAN tipe strike dan cross. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.